Saudari-saudara yang terkasih, kita sudah berusaha untuk memahami Konstitusi Dei Verbum bab 1 dan katakanlah mendalaminya di dalam 3 pertemuan. Apa konsekuensi pengajaran resmi gereja tentang wahyu ilahi untuk pemahaman kita tentang kitab suci? Itu sudah kita bicarakan dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita mulai dengan bab yang kedua, yang di dalam konstitusi ini diberi judul meneruskan wahyu ilahi. Nah, ini tidak gampang dan tidak sederhana. Saya bisa berbelit-belit, moga-moga tidak. Bisa membosankan. Kalau saudari-saudara bosan mendengarkan ini karena tidak jelas dan mulai mengantuk, silahkan istirahat saja. Karena istirahat tidur itu juga alkitabiah. Tidur itu berarti berada di dalam damai Tuhan. Saya akan mencoba menjelaskan, moga-moga ada yang ditangkap. Jadi sederhananya begini, kalau Allah mewahyukan diri, perwahyuan itu oleh manusia ditangkapnya tidak langsung jadi, tidak langsung utuh, membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi silahkan membayangkan, kalau misalnya kita membaca kitab suci, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Itu sejarahnya ada. Bisa dilacak, peristiwa itu terjadi pada abad 18, kurang lebih, sebelum Masehi. Apa ada yang sudah bisa menulis pada waktu itu? Belum ada. Kitab suci, Perjanjian Lama itu baru ditulis pada waktu umat Allah Perjanjian Lama mencapai puncaknya dalam kerajaan Daud. Karena ada kerajaan, maka mulailah juru tulis muncul. Sebelumnya tidak ada. Nah, ketika sudah semuanya tertulis, apakah langsung bisa dipahami? Kan tidak. Padahal Allah sudah mewahyukan diri, pemahamannya berjalan terus, entah sampai kapan, yang dalam rumusannya meneruskan wahyu ilahi menuju kepenuhan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan dengan meneruskan wahyu ilahi. Intinya seperti itu. Saya sekarang mencoba untuk menjelaskan, moga-moga bisa ditangkap, saya coba pelan-pelan. Yang pertama, Allah itu mewahyukan diri dengan menyapa manusia sebagai sahabat. Pertanyaannya adalah, caranya bagaimana Allah mewahyukan diri itu? Jawabannya ada pada surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi perwahyuan Allah dengan berbagai macam cara disebut di situ antara lain lewat nabi-nabi. 1 periode. Maka pada zaman akhir, jadi bukan jangan dibalik akhir zaman, tapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yesus adalah pewahyu Allah. Yesus kan sudah zaman lampau.
Pertanyaannya sekarang adalah perwahyuan menuju kepenuhan kebenaran ini terus berlangsung. Nah, sekarang siapa yang meneruskan? Supaya katakanlah sabda Allah dalam kitab suci dipenuhi, dipahami secara utuh, penuh, semakin sempurna. Kitab sucinya sudah selesai, tetapi penjelasan, pemahaman, melalui studi, melalui pengalaman rohani itu terus bertumbuh. Dengan demikian, wahyu itu diteruskan sekarang dalam gereja Katolik lewat, katakanlah, magisterium gereja. Ini yang khas di dalam gereja Katolik. Tidak berhenti pada kitab suci, selesai, tetapi terus ada tradisi yang bertumbuh, berkembang dalam perjalanan zaman, sampai nanti pada waktunya sampai kepada kepenuhan. Jadi Allah berbicara lewat nabi-nabi, puncaknya Yesus, tetapi Yesus belum dipahami secara penuh. Sudah ada di dalam kitab suci karena Kristus adalah kepenuhan wahyu, tetapi ketika kita memahami kitab suci itu, prosesnya tidak sekali jadi. Maka terus Yesus Kristus dalam kitab suci terus dicoba didekati, dipahami, dialami, sehingga muncullah tradisi di dalam gereja. Intinya sebetulnya itu. Dan itu sekali lagi yang menjadi khas di dalam gereja Katolik, berbeda dengan gereja-gereja yang lain yang tidak mengakui tradisi, artinya kuasa mengajar gereja. Dengan pengertian itu, saya mulai dengan, sekali lagi yang paling gampang adalah memberikan contoh masalah. Contoh masalah, supaya nanti bisa dijawab. Nah, karena ini adalah tradisi, ini penerusan wahyu, maka jadinya begini. Saya mulai dengan masalah. Dalam kitab suci Perjanjian Lama misalnya. Pertemuan yang lalu, saya sudah mencoba menunjukkan kenapa ada dua kisah penciptaan. Yang satu menceritakan bahwa manusia itu adalah citra Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Ini kan satu kisah sendiri. Di lain pihak ada manusia yang rapuh, yang diciptakan dari debu dan akan kembali ke debu. Ini kan berbeda. Kok ada dua cerita di dalam kitab suci yang sama, bahkan disambungkan? Ini sudah mungkin menimbulkan pertanyaan kenapa saya menggunakan kata disambungkan. Nanti moga-moga dapat dijawab. Contoh yang kedua, kalau kita bertanya secara spontan, kenapa umat Allah Perjanjian Lama itu mesti tinggal di padang gurun dalam waktu yang lama? Kenapa? Itulah, jawabannya bisa berbeda-beda sekali. Saya kutip, saya silahkan melihat kitab Keluaran bab 16 ayat 2-3. Kitab Keluaran bab 16 ayat 2-3. Dikatakan begini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ini peristiwa padang gurun. Nah, menurut teks ini, Keluaran bab 16 ayat 2-3,
periode padang gurun itu adalah periode kekerasan hati umat Allah perjanjian lama. Periode padang gurun mencerminkan itu. Kekerasan hati. Sekarang kita lihat masih di dalam Taurat Musa, kitab Ulangan. Bab 32 ayat 10. Kitab Ulangan bab 32 ayat 10. Saya baca. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Lain sekali, menurut kitab Ulangan, pengalaman padang gurun itu pengalaman ketika Allah mengelilingi mereka, mengawasi mereka, menjaga mereka sebagai biji matanya. Lain. Peristiwanya sama, periode padang gurun, ceritanya berbeda. Kok bisa? Nah, itulah masalahnya. Sekarang kita melihat supaya lengkap contohnya kitab Nabi Yeremia. Bab 2. Ayat 2 sampai 3. Yeremia bab 2 ayat 2 sampai 3. Saya baca. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Lain lagi, menurut Nabi Yeremia, periode padang gurun adalah periode ketika Israel itu setia. Pada waktu muda, engkau mengikuti aku di padang gurun. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Satu peristiwa pengalaman padang gurun diberi arti makna yang berbeda-beda. Kok bisa? Itu nanti jawabannya kemudian. Sekarang masalahnya dulu. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Ambil peristiwa turunnya Roh Kudus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu turun 50 hari sesudah Paskah. Pentakosta, maka namanya Pentakosta 50 hari sesudah Paskah. Kita semua hafal kisah itu. Setiap tahun diperingati dengan secara khusus. Tetapi kalau kita melihat Injil Yohanes, ceritanya lain. Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Dikatakan begini, maka kata mereka, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Itu Kristus yang bangkit. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menurut Injil Yohanes, datangnya Roh Kudus ya pada waktu Paskah penampakan Tuhan itu. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus baru turun 50 hari sesudah Paskah. Kok bisa ceritanya berbeda?
Ini seringkali orang bertanya mana yang benar. Nah, itulah persoalannya. Soal kebangkitan. Kita mempunyai 4 Injil. Tidak ada yang ceritanya sama. Peristiwanya sama, pokok imannya sama, pewartaan dasarnya sama, Kristus bangkit dari mati. Nah, itu sama. Itulah yang ada pada Injil Markus. Karena kisah Injil Markus itu paling pendek. Hanya menunjukkan ada makam kosong dan malaikat yang menyatakan ia sudah bangkit, tidak ada di sini. Selesai. Sementara Injil-Injil yang lain mempunyai cerita yang lebih panjang. Ambil saja Injil Matius, itu ditutup dengan perutusan. Baptislah dan sebagainya. Injil Lukas kita mempunyai kisah 2 murid Emmaus yang tidak diceritakan oleh penginjil yang lain. Di dalam Injil Yohanes kita mempunyai percakapan antara Simon Petrus dengan Kristus yang bangkit. Sampai 3 kali tanya jawab itu. Apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Itu hanya ada pada Injil Yohanes. Loh, ceritanya kok bisa berbeda-beda? Yang satu pendek, yang lain lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Kenapa? Nah, jawabannya ada pada konstitusi Dei Verbum itu nomor 7. Saya coba jelaskan dengan singkat saja. Seperti sudah beberapa kali kita singgung, Allah tidak menurunkan kitab. Tidak. Yang ada adalah karya Allah yang kemudian diimani. Allah mewahyukan diri, manusia mengimaninya dengan penyerahan diri yang taat. Itu jelas dari kisah Abraham. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, peristiwa ini, peristiwa perpindahan Abraham dari tanah airnya menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan, diterima, diyakini sebagai panggilan Tuhan. Ini menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Maka konstitusi mengatakan mulailah tradisi lisan. Jadi di dalam keluarga, di dalam suku, pengalaman dasar dipanggil oleh Allah, itu diceritakan secara turun-temurun, secara lisan. Sekali lagi belum ada kitab suci. Kalau ambil contoh Abraham, Abraham itu mengalami tanda petik panggilan Tuhan itu pada abad ke-18 sebelum Masehi. Itu bisa dipelajari di dalam sejarah. Tulis-menulis di dalam lingkungan umat Allah Perjanjian Lama itu baru ada pada zaman Daud menjadi raja. Itu berarti abad ke-10, 8 abad kisah itu diwariskan secara lisan. Namanya tradisi lisan. Belum ada kitab suci, baru ada kemudian dituliskan sesudah ada tulis-menulis. Itu kalau kita ambil contoh Abraham. Kalau kita ambil Yesus, sejarah. Yesus itu wafat kurang lebih tahun 30. Kurang lebih sekitar itu. Kapan Injil pertama kali ditulis? Injil loh ya. Injil pertama menurut para yang mempelajari masalah itu baru ditulis pada tahun 70. 40 tahun pewartaan Yesus itu disampaikan secara lisan sebelum ditulis oleh para penginjil.
Bisa dibayangkan apa yang terjadi selama 40 tahun itu. Cerita kita itu kan juga bisa berkembang ke arah mana-mana ya dalam perjalanan waktu. Tetapi itulah yang disebut meneruskan wahyu ilahi. Jadi dari peristiwa iman, ambillah contoh perjanjian baru, Yesus Kristus yang wafat dan bangkit itu pokok iman, diwariskan secara lisan, berkembang kemana-mana. Bayangkan saja ya kalau misalnya sebagai contoh nyanyian. Nyanyian itu kan tradisinya daerah-daerah misalnya di Indonesia ini kan berbeda-beda ya. Di sini pakai pakai puji syukur. Di tempat lain pakai mada bakti. Di daerah saudara-saudara kita di Flores mereka punya buku nyanyian sendiri kan. Tradisinya berbeda-beda. Semuanya intinya sama memuji Allah, tetapi rumusannya berbeda. Nah demikian juga di dalam tradisi lisan itu sebelum teks kitab suci ditulis, berkembanglah macam-macam tradisi. Lalu dengan kacamata itu, kacamata di verbum artikel 7, kita bisa mencoba menjelaskan masalah tadi yang saya kemukakan sebelumnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada yang pertama, perjanjian lama, ada 2 kisah penciptaan. Dari mana itu asalnya? Para ahli kitab suci mengatakan bahwa kisah penciptaan yang pertama yang menyatakan bahwa manusia itu adalah citra Allah, ciptaan yang mulia, mereka beri nama ini adalah kisah tradisi para imam. Jadi di lingkungan para imam pada zaman itu yang berkembang adalah kisah penciptaan manusia yang serupa dengan Allah itu, menurut gambar Allah. Karena apa? Karena para imam itu berkecimpung di dalam bidang ibadat. Ibadat yang seperti apa? Ibadat untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta. Maka kalau kita kembali kepada teks kitab suci, ada yang menarik. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1, kalimatnya berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu mulai. Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kisah ini berhenti pada bab 2 ayat 4. Dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi kalimat pertama dan kalimat terakhir itu sama. Itu artinya ini kisah utuh satu. Itu kisah berkembang di dalam lingkungan para imam. Dalam tradisi yang nanti kalau membaca buku tentang kitab suci disebut dengan simbol P. P itu priest, artinya imam, tradisi imam. Di dalam tradisi imam berkembanglah kisah sebelum ditulis di dalam kitab suci loh ya. Diwariskan secara lisan, dipakai di dalam ibadah, kisah penciptaan seperti itu. Jadi misalnya doa atau nyanyian Bapa kami rowo seneng. Berkembangnya di mana ya? Di rowo seneng pasti. Kalau di Jakarta kan Bapa kaminya lain. Bapa kaminya Putut atau Bapa kaminya siapa yang satu. Berbeda. Isinya sama, intinya sama, lagunya lain. Tradisinya berbeda. Semuanya doa Bapa kami, tetapi tradisinya lain. Kemudian, kisah penciptaan yang kedua itu asalnya dari mana?
Kisah penciptaan yang kedua, menurut para ahli, itu adalah kisah yang berkembang di dalam suatu tradisi tertentu. Cirinya apa? Cirinya Allah itu disebut dengan nama Yahweh. Yang lain tadi Allah disebut dengan nama lain. Ini tradisi Allah dengan nama Yahweh. Maka disebut kisah penciptaan yang kedua itu kisah dari tradisi dalam buku-buku disebut Ye. Artinya tradisi Yahweh. Di dalam kisah itu Allah disebut dengan nama Yahweh. Ceritanya lain. Tentang penciptaan, tetapi yang ditunjukkan adalah kelemahan manusia. Sementara tradisi yang lain yang ditunjukkan adalah kemuliaan manusia. Itulah yang namanya tradisi. Jadi dari tradisi lisan yang berkembang terus dipakai, diwariskan, pada suatu ketika ditulis. Nah, tulisannya ini Kitab Kejadian bagian 1, kisah penciptaan manusia yang kedua. Oleh para, entah siapa namanya, kita tidak pernah tahu, oleh para redaktor, kedua kisah itu disambungkan menjadi seperti sekarang ini. Jadi dari tradisi lisan menjadi tradisi tertulis. Dari Perjanjian Baru, kenapa ada kisah yang berbeda-beda? Markus memang menyampaikan kisah kebangkitan yang paling dasar, yang paling pokok, yaitu bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Buktinya apa? Makamnya kosong. Tetapi kalau hanya makam kosong saja kan bisa ditafsirkan macam-macam, dicuri orang misalnya. Maka ada malaikat yang menjelaskan, ia telah bangkit. Selesai. Nah, dalam perjalanan waktu, Markus ditulis sekitar tahun 70. Yang lain-lain itu ditulis sesudahnya. Ada tradisi lain yang berkembang, yang belum dikenal oleh Markus. Belum. Ketika Markus menulis Injil, kisah misalnya, mengenai dua murid Emmaus itu belum ada. Kisah mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada 12 rasul itu juga belum ada, masih dalam tradisi lisan. Nah, ketika Matius menulis Injilnya sesudah Markus, dia mempunyai bahan lain yang diwariskan secara lisan. Itulah yang dia tulis dengan penjelasan lebih daripada yang diceritakan oleh Markus. Lebihnya di mana? Jadi misalnya kita sebut Kristus yang bangkit itu diberi kuasa atas surga dan bumi, langit dan bumi. Itu belum ada di dalam Injil Markus. Keyakinan iman seperti itu belum sampai. Tujuannya kan menuju kepenuhan kebenaran. Nah, ketika Yesus yang bangkit mempunyai kuasa atas langit dan bumi, ia mempunyai kuasa juga untuk mengutus murid-muridnya mewartakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Itu hanya ada pada Matius. Nanti kalau pada waktunya perlu kita lihat kok ada hubungannya apa enggak itu Markus dengan Matius. Pasti ada, tetapi itu perkara lain lagi yang harus dijelaskan secara berbeda. Lukas mempunyai kisah yang tidak ada di tempat lain juga, yaitu dua murid Emmaus. Dari mana? Yaitu dari tradisi yang berkembang terus. Dengan catatan tradisi lisan dan sebagainya itu
jangan dibayangkan hanya ciptaan manusia, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Harus dipegang itu supaya tidak menjadi ini karangannya dia, itu karangannya dia. Kenapa jadi kitab suci? Ada ceritanya, itu semua bimbingan Roh Kudus. Nah, kenapa Lukas menceritakan kisah dua murid Emmaus itu? Jawabannya sederhana tetapi juga sangat menarik. Kira-kira kalau saya bahasakan dengan kata-kata saya sendiri, Lukas mau mengatakan begini. Sekarang Kristus sudah tidak ada di antara kita, tidak menampak-nampakkan diri lagi. Selesai itu semua. Tetapi kita dapat mengalami kehadiran Kristus di dalam Ekaristi. Maka kalau kita ingat kisah mengenai dua murid Emmaus itu, semula mereka tidak mengenal siapa Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu. Baru pada akhirnya, ketika Yesus memecahkan roti, mereka tahu, oh ini adalah Kristus. Dan istimewanya ketika mereka mengenal bahwa yang menyertai mereka itu adalah Kristus yang bangkit, Yesusnya lenyap. Pesannya, jangan cari aku lagi, carilah aku di dalam Ekaristi. Itu pesan lain lagi. Injil Yohanes juga mempunyai cerita yang berbeda. Ada percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus yang bangkit. Di tempat lain tidak ada, hanya punya Yohanes. Maka disebut tradisi Yohanes. Pesannya juga jelas, yaitu memberi tugas kepada Petrus untuk menjadi dasar gereja. Dengan demikian saya berharap moga-moga jelas apa yang dimaksudkan di dalam bagian kedua konstitusi Dei Verbum ini, meneruskan wahyu ilahi. Jadi kita sudah sampai pada kitab suci ya. Jadi yang pertama tradisi lisan, kemudian tradisi itu sesudah berkembang dengan berbagai macam kekayaannya, akhirnya ditulis. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci itu selesai ketika kanon kitab suci diputuskan. Jadi banyak sekali Injil yang lain, ada Injil Petrus, ada surat Thomas, segala macam itu oleh gereja diputuskan. Yang kita akui sebagai kitab suci adalah ini, Perjanjian Baru 27 buku itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sesudah kitab suci tertulis dan ini adalah pedoman paling dasar untuk iman, terusnya bagaimana? Wahyu itu diteruskannya bagaimana? Nah, inilah yang namanya magisterium di dalam gereja, kuasa mengajar gereja, yang sekali lagi menjadi khas di dalam gereja Katolik, karena di dalam gereja yang lain tidak ada. Itu dikatakan di dalam Dei Verbum, artikel 8, alinea 2. Saya baca kalimatnya begini. Sebab dalam perkembangan sejarah, gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi, sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Sabda Allah itu harus penuh di dalam gereja yang berjalan menuju kepenuhan kebenaran. Konkretnya bagaimana? Konkretnya, kita bertanya, apakah ajaran dosa asal itu ada di dalam kitab suci? Jawabannya tidak ada. Yang diceritakan di dalam kitab suci adalah
kejatuhan manusia pertama, dan kemudian di dalam perjanjian baru tentang kuasa dosa dan sebagainya. Tapi istilah dosa asal tidak ada di dalam kitab suci. Misalnya seperti itu. Apakah kitab suci mengajarkan ada 7 sakramen di dalam gereja? Tidak ada di dalam kitab suci. Tapi dalam perjalanan waktu, dengan membaca kitab suci, mempelajari kitab suci di bawah tuntunan Roh Kudus yang selalu menuntun gereja, gereja menyatakan ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Dasarnya ada di dalam kitab suci. Tetapi kitab suci tidak pernah mengatakan 7 sakramen gereja. Itu adalah ajaran resmi gereja yang di dalam dokumen ini disebut magisterium gereja, kuasa mengajar gereja. Dengan demikian saya harap menjadi jelas. Kita bertanya ajaran tentang sakramen baptis dalam kitab suci ada apa tidak? Ada. Tetapi ritus sakramen baptis tidak ada di dalam kitab suci. Atau ajaran tentang baptis itu baru ada di dalam Katekismus Gereja Katolik ini, yang menjelaskan dasar-dasar yang ada di dalam kitab suci. Ada apa tidak landasan mengenai Ekaristi? Ada, perjamuan malam terakhir. Tetapi bahwa teologi Ekaristi berkembang menjadi seperti sekarang ini, ajaran gereja tentang Ekaristi semuanya tidak ada di dalam kitab suci. Itu adalah wewenang mengajar gereja. Moga-moga dengan demikian, dalam waktu yang pendek, ada pengenalan mengenai apa yang dikatakan di dalam dokumen Konsili Vatikan II mengenai meneruskan wahyu ilahi. Ada peristiwa keselamatan kalau ambil perjanjian baru Yesus, orang beriman, orang menyimpan iman itu dan meneruskannya secara lisan, berkembang tradisi, kebenaran yang tidak beku, tetapi tetap utuh, berkembang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, diputuskan ketika mulai ditulis, diputuskan oleh Gereja Katolik. Sekarang perwahyuan Kristus yang tertulis sudah selesai. Itulah yang disebut penetapan kanon kitab suci. Tetapi pembelajaran tentang isi kebenaran keselamatan itu terus berjalan. Yang melakukan adalah gereja, dan kita semua sebagai umat Katolik percaya menerima pengajaran gereja itu. Moga-moga intinya ditangkap. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya saya merasa bahwa pembicaraan mengenai penerusan wahyu ilahi sudah cukup. Tetapi mungkin ada baiknya kalau saya menambahkan satu hal yang sejauh saya tahu, kali lagi kalau saya salah saya senang, kurang dijelaskan kepada umat sebagai pengetahuan umum tentang kitab suci, yaitu berkaitan dengan kanon kitab suci. Dalam perbendaharaan kata tentang kitab suci, itu ada istilah-istilah kitab suci kanonik, lalu ada istilah deuterokanonika, lalu ada istilah apokrif. Saya akan berbicara mengenai hal itu. Moga-moga nanti jelas misalnya apa bedanya kitab suci Perjanjian Lama yang diakui oleh Gereja Katolik, kenapa berbeda dengan yang diakui oleh gereja-gereja Protestan. Jawabannya ada di dalam hal kanonisasi kitab suci itu. Yang pertama,
Yang dimaksudkan dengan kata kanon, itu pasti bukan senjata perang tentara itu, tetapi kanon dalam arti ini adalah ukuran. Kanon kitab suci adalah daftar kitab suci yang diterima sebagai ukuran iman, norma iman. Jadi ketika sesuatu ada di dalam kitab suci, itulah ukuran iman kita, norma iman kita. Kalau ada tulisan-tulisan lain seperti apapun baiknya, itu bukan norma iman, bukan lagi norma iman. Ambillah salah satu contoh, kitab suci yang paling pendek, tulisan kitab suci yang paling pendek itu adalah surat kepada Filemon. Satu bab saja dan pendek. Ini norma iman. Tetapi buku-buku tebal yang dikarang oleh para ahli teologi, sedalam apapun refleksi teologinya, itu bukan norma iman. Supaya jelas, nanti ada banyak tulisan yang berasal dari zaman-zaman awal yang tidak diterima sebagai kanonik. Nah, saya akan berbicara mengenai hal itu. Sekarang yang pertama mengenai kanon kitab suci Perjanjian Lama. Tadi sudah saya singgung, ada kitab suci yang cetakan sekarang, di belakangnya diberi judul tambahan Deuterokanonika. Itu yang dipakai oleh Gereja Katolik. Yang dipakai oleh saudara-saudara kita umat Protestan itu tanpa Deuterokanonika. Berbeda mengenai jumlah kitab suci Perjanjian Lama yang diterima oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Mengapa demikian? Kita ulang lagi secara sangat singkat bagaimana tulisan-tulisan kitab suci itu terbentuk. Semula ada peristiwa. Katakanlah peristiwa Abraham yang berpindah tempat. Peristiwa itu diterima, diyakini sebagai ketaatan kepada Allah yang mewahyukan diri kepada Abraham. Ceritanya terus-menerus diwariskan secara lisan sampai pada suatu ketika cerita-cerita yang diwariskan itu mulai ditulis. Prosesnya panjang, akhirnya kita ambil saja akhirnya ya, akhirnya menjadi kitab. Semuanya ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa kitab suci Perjanjian Lama, di dalam proses yang sangat panjang. Kitab suci dalam bahasa Ibrani. Nah, kita ingat sejarah, pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem itu dihancur leburkan oleh tentara Roma. Itu sejarah. Kenisah yang menjadi pusat ibadah hancur juga. Orang tidak bisa lagi beribadah di kenisah, di bait suci. Maka para ahli Yahudi membangun suatu pusat baru di suatu kota yang namanya Yamnia. Kalau mencari peta sekarang di dalam peta Palestina, peta Israel itu Yavne. Itulah yang menjadi pusat baru, dan karena kenisah tidak bisa lagi dipakai untuk ibadah, kehidupan agama Yahudi itu pusatnya menjadi berubah. Bukan lagi kenisah, tapi kitab. Ibadah sabda. Pusat agama Yahudi itulah yang akhirnya di kota Yamnia itu memutuskan untuk membina, mendasarkan iman umat Allah Perjanjian Lama. Agama Yahudi diputuskan semua kitab yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu menjadi ukuran dasar norma iman
untuk umat Allah Yahudi. Jadi keputusannya ada di Yamnia, sekitar akhir abad 1, awal abad kedua, diputuskan di sana. Sehingga sekarang kitab suci yang tanpa Deuterokanonika itulah yang diterima sebagai kitab suci Yahudi dan diterima oleh gereja Protestan. Nah sekarang ceritanya yang Deuterokanonika bagaimana? Itu kitab suci yang kita terima sebagai umat Katolik. Kita ingat sejarah, orang-orang Yahudi itu sejak lama, abad ke-6 bahkan sebelumnya, itu sudah tersebar kemana-mana. Nah, tidak semua kemudian di dalam perkembangan sejarah orang Yahudi tahu bahasa Ibrani. Seperti orang Jogja yang pindah ke Jakarta. Mestinya tahu bahasa Jawa, tetapi karena sudah lama tidak di sana, lalu bahasa Jawa tidak ngerti lagi, taunya bahasa Indonesia, sama. Ketika bangsa orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir tidak tahu lagi bahasa Ibrani, maka sekitar tahun 250 diterjemahkanlah kitab Taurat ke dalam bahasa Yunani. Nah, ketika kitab suci Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu ada tambahan 7 kitab lain. Itu pasti dari tradisi lisan yang belum dibukukan di dalam kitab-kitab bahasa Ibrani itu. Nah, itulah yang dicetak di dalam buku Deuterokanonika itu antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu ada seksi khusus, bagian khusus yang berisi kitab-kitab Deuterokanonika. Itu cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau yang mencetak adalah penerbit Katolik, tempat buku-buku itu tersebar. Tidak jadi satu seksi di dalam kitab suci, tetapi tersebar menurut urutan yang berbeda. Karena Luther menolak tambahan ini, maka saudara-saudara kita kaum Protestan tidak menerima tambahan 7 kitab itu. Sementara gereja Katolik menetapkan kanon kitab suci Perjanjian Lama adalah yang ada di dalam yang disebut Septuaginta, yaitu terjemahan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, tambah 7 buku. Untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kita kaum Protestan, itu namanya apokrif, tidak masuk di dalam kitab suci. Untuk kita, umat Katolik, itu namanya Deuterokanonik. Sementara yang pertama itu yang sama dengan kitab suci gereja Protestan itu protokanonik. Kanon pertama dan kanon kedua. Nah, perbedaan itulah misalnya secara konkret menjelaskan kenapa misalnya umat Katolik itu masih mendoakan arwah. Sementara saudara-saudara kita kaum Protestan tidak. Jawabannya sederhana. Karena landasan untuk doa arwah itu terdapat di dalam kitab 2 Makabe yang termasuk di dalam Deuterokanonik itu. Yang oleh gereja-gereja Protestan tidak diakui sebagai kitab suci. Itu penjelasannya. Jadi penjelasan itu sekedar contoh mengapa di dalam gereja Katolik ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada di lingkungan saudara-saudara kita dari gereja Protestan. Dasar untuk mendoakan arwah kalau nanti mau dicek itu ada di dalam kitab 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Itulah landasan Alkitabiah bagi gereja Katolik untuk mendoakan arwah. Rumusannya begini.
Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Jadi karena percaya kepada kebangkitan, maka doa untuk orang mati. Nanti diteruskan sendiri ayat 45 dan 46. Demikian juga yang dikatakan di dalam kitab Putera Sirah. Bab 7 ayat 33. Nanti silahkan membaca sendiri, intinya kira-kira sama. Itu kanon kitab suci Perjanjian Lama yang untuk umat Katolik dan saudara-saudara kita dari gereja Protestan berbeda. Alasannya ada di situ. Tentu yang menentukan itu bukan ahli-ahli teologi, yang menentukan adalah bapak-bapak gereja yang berkumpul di dalam Konsili Trente memutuskan itu. Itulah proses kanonisasi Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Sejak awal, jadi Konsili Trente memutuskan itu bukan sembarangan memutuskan, tetapi ada landasannya. Kita lihat beberapa surat dari Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Perjanjian Lama dipakai di dalam lingkungan murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus sejak awal. Itu terdapat misalnya di dalam surat yang kedua kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai 16. Ini indikasi yang sangat jelas bahwa Perjanjian Lama dipakai, diakui sebagai kitab suci, sebagai tulisan yang berasal dari Allah. Saya baca 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, sekarang ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan dengan kitab suci di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Baru belum ada. Segala tulisan yang diilhamkan, kata ilham muncul, diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan sebagainya. Itu kitab suci di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius disebut kitab suci itu Perjanjian Lama, dipakai sebagai norma iman karena ditulis dengan ilham. Nah, tentu ilham itu apa nanti kita coba lihat. Hal yang sama disebut di dalam surat kedua Petrus. Bab 1 ayat 19 sampai 21. Sama, mau mengatakan bahwa kitab suci Perjanjian Lama dipakai di dalam komunitas murid-murid Yesus. Saya baca, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, kitab para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan selanjutnya. Lalu saya baca ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui adalah
bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang dimaksudkan dengan kitab suci di situ, di dalam surat ini, adalah juga kitab suci Perjanjian Lama. Jadi tidak boleh menafsirkan semau-maunya sendiri. Nah, maka pertanyaannya adalah, lalu kitab suci Perjanjian Baru itu munculnya bagaimana? Nah, ada satu ayat yang juga sangat penting untuk diingat, yaitu 2 Petrus bab 3 ayat 15 dan 16. Ceritanya begini, umat Allah, murid-murid Kristus ketika beribadah membaca kitab suci Perjanjian Lama. Itu pasti. Nah, lama-kelamaan ketika mereka beribadah dan mendengarkan kitab suci, tulisan-tulisan awal Perjanjian Baru, khususnya surat Paulus, itu mulai disejajarkan dengan yang kitab suci Perjanjian Lama. Dibacakan di dalam ibadah. Nah, itulah yang dikatakan di dalam 2 Petrus bab 3 ayat 16. Saya baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sekarang, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi tulisan Perjanjian Baru yang paling awal itu bukan Injil, tetapi adalah tulisan Paulus. Nanti kalau kita mau belajar tentang surat-surat Paulus, kita bisa melihat urutannya. Yang ditulis pertama oleh Paulus itu adalah surat pertama dan kedua kepada orang-orang Tesalonika. Itu ditulis sekitar tahun 50 sampai 52. Injil pertama itu baru ditulis sekitar tahun 70. Nah, kalau kita melihat ayat ini yang ditulis di dalam surat kedua Petrus, surat Paulus sudah disejajarkan dengan tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Lama, karena dikatakan di sini telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi yang membuat tulisan menjadi kitab suci itu adalah ilham Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, bukan kecemerlangan orang berpikir. Itu tentu karena iman. Dengan demikian, saudari-saudaraku sekalian, kita bisa melihat bagaimana kanon kitab suci itu diputuskan, ditentukan. Yang Perjanjian Lama sudah oleh para ahli Yamnia itu, semua kitab suci yang ditulis di dalam di dalam bahasa Ibrani diterima sebagai ukuran iman. Terus itu diterima juga oleh Gereja Katolik, tapi Gereja Katolik menerima tambahan, yaitu tulisan-tulisan yang tidak ada di dalam kitab suci bahasa Ibrani, tetapi yang ada di dalam kitab suci bahasa Yunani. Itulah kanon Perjanjian Lama. Sementara kanon Perjanjian Baru mulai dengan surat Paulus, satu persatu ditulis, dipakai sebagai sebagai bahan renungan di dalam ibadah. Akhirnya yang memutuskan bahwa kanon kitab suci Perjanjian Baru jumlahnya 27 itu adalah Konsili Trente. Diputuskan, sudah tidak tambah-tambah lagi. Ini bukan hal yang gampang karena pada zaman awal Perjanjian Baru ada banyak tulisan-tulisan yang lain. Kalau masih ingat, misalnya, sekurang-kurangnya saya masih ingat dulu waktu pelajaran agama, cerita tentang Yesus,
yang mengungsi ke Mesir dibawa oleh orang tuanya. Bunda Maria merasa haus, lalu ada pohon kelapa atau pohon apalah sejenis itu, tiba-tiba pohonnya tunduk, supaya tidak usah memanjat tetapi bisa mengambil begitu saja. Misalnya, itu ceritanya kan hebat, tetapi tidak pernah diterima sebagai ukuran iman. Cerita lain yang juga menarik pasti untuk anak-anak, ketika Yesus masih kecil main-main dengan teman-temannya, mereka menggambar sapi di tanah. Sapinya Yesus yang digambar oleh Yesus itu bisa jalan. Cerita-cerita aneh seperti itu, aneh atau istimewa ya, tidak tahu saya namanya, itu semua ada di dalam buku-buku tertulis yang namanya kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada Deuterokanonika. Yang ada adalah kitab-kitab apokrif. Jumlah buku yang diterima sebagai kanon ukuran iman, norma iman, tulisan Perjanjian Baru, Gereja Katolik dan Gereja Protestan sama. Yang lain-lain itu kitab-kitab apokrif, dibaca menyenangkan. Tetapi ceritanya ya begitu-begitu itu tidak menjadi norma iman. Moga-moga dengan demikian penjelasan mengenai proses kanonisasi kitab suci dapat melengkapi pembicaraan kita mengenai tradisi lisan, penulisan kitab suci, lalu untuk Gereja Katolik kuasa mengajar gereja. Nah, salah satu yang dihasilkan adalah di tengah proses kanonisasi kitab suci itu. Moga-moga menambah pengetahuan bagi yang belum pernah mendengar. Kalau yang sudah mendengar ya sudah dilewatkan saja. Terima kasih.